Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kepada para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali taklim kita dengan membaca kumpulan hadis-hadis kemudian mu'alif memberikan judul yaitu Mirasun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sawabil amali shalih. Itu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendapatkan pahala amal-amal soleh, atau dalam judul terjemahannya Fadilah Amal menurut dalil yang sahih, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Ubaid Al-Sindi rahimahullah ta'ala. Pertemuan yang lalu kita telah membahas poin yang ke-21 tentang pahala melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Yaitu mendapatkan doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa dilimpahkan rahmat bagi mereka, yaitu yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar. Caranya yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Meskipun hukumnya adalah sunnah yang tidak ditekankan, artinya bukan muakkadah. Berbeda dengan pembahasan sebelumnya di poin yang ke-19 dan 20, yaitu sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, yang diantara keutamanya adalah Nabi kita mengatakan banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya istana di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur
2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, itu yang hukumnya muakkadah, yang sangat ditekankan. Dan pembahasan poin yang ke-20 tentang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Yaitu di antara keutamanya adalah lebih baik daripada dunia seisinya. Ya. Bahwa Nabi SAW lebih mencintainya daripada mendapatkan kenikmatan dunia semuanya. Ya. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Wa fi riwayatin lahum ahabu ilayya minad dunya jami'an. Ya. Bahwa sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih beliau cintai dibandingkan mendapatkan dunia seluruhnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu para jamaah, sekarang kita masuk kepada poin yang ke-22 dengan judul pahala mengerjakan sholat witir. Pahala sholat witir. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat witir, al-witru, itu secara bahasa lawan dari as-syafa'u, genap. Jadi al-witru itu ganjil, as-syafa'u genap. Maka salat witir, salat yang dikerjakan dengan rakaat ganjil, 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, ya. Itu salat witir. Secara hukum para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama, mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwa sholat witir itu hukumnya sunnah muakkadah, ya. Sunnah yang sangat ditekankan sekali, ya. Sunnah yang sangat ditekankan sekali. Tetapi sebagian ulama seperti Abu Hanifah, wa dhahaba Abu Hanifah rahimahullah ta'ala ila annahu wajibun, ya. Al-Imam Abu Hanifah berpendapat hukumnya wajib, ya. Mana yang lebih rajih nanti insyaallah kita akan membahas, ya, dengan menguatkan dari pembahasan kitab yang lainnya. Su'ilal Imam Ahmad, Imam Ahmad ketika ditanya tentang, yaitu aman yuwadzibu ala tarkil witri, orang yang terbiasa meninggalkan sholat witir, ya. Ketika bertanya, Imam Ahmad ditanya tentang orang yang terbiasa meninggalkan sholat witir. Beliau mengatakan, la yutir, dia tidak witir. Innahu rajulun su, dia orang yang buruk, ya.
Jadi tidak baik artinya ketika orang terbiasa meninggalkan sholat witir, ya, betul-betul mendapatkan kerugian yang besar. Meskipun para jamaah kalimat tersebut merupakan tanbih, peringatan pentingnya sholat witir, ya. Dan yang rajih insyaallah seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau juga menulis tentang pembahasan bab al-hassi ala salatil witri wa bayani annahu sunnatun muakkadatun wa bayani waqtihi. Ya, beliau menulis bab dalam bab yang ke-205 dalam kitab Riyadhus Shalihin dengan judul, ya, bab al-hassi atau bab al-hassu, perintah untuk mengerjakan sholat witir dan penjelasan bahwa hukumnya sunnah muakkadah. Beliau Imam Nawawi, ya, mengambil pendapat bahwa sholat witir adalah sunnah muakkadah, ya. Dan ini yang insya Allah lebih kuat, ya, karena pernah Rasulullah SAW ditanya tentang sholat yang diwajibkan oleh setiap muslim, bahwa yang wajib adalah 5 waktu. Ketika ditanya tentang sholat selain 5 waktu, maka beliau mengatakan la illa antatawwa, tidak, tetapi adalah tatawwa. Artinya apa? Tidak wajib. Maka ini menunjukkan bahwa sholat witir juga hukumnya tidak wajib, tetapi hukumnya sunnah muakkadah, ya. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis ini yang dinukil oleh Fadilatul Syekh Ubaid Al-Sindi, yaitu di sini beliau menuliskan bahwa hadis ini dari Jabir bin Abdullah, ya. Saya beberapa kali mencari-cari, ya, selama ini yang baru saya dapati di referensi yang lainnya dari Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi saya belum menemukan yang dari Jabir bin Abdullah, wallahu a'lam, ya. Jadi tak cari-cari beberapa referensi tentang hadis ini, ya, tentang riwayatnya, perawinya memang betul dari Abu Dawud, ya, yang belum saya cek di riwayat Imam Bukhari, ya, juga di kitab Riyadhus Shalihin hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, ya. Namun hadis ini tertulis bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bukan berarti ini salah, tapi saya sendiri yang belum menemukan, ya. Saya akan terus nanti mencari lagi tentang riwayat ini, artinya sumber daripada Jabir bin Abdullah. Intinya saya pribadi belum menemukan. Mula alam bisawab. Artinya bukan berarti ini yang salah, belum. Tetap sebagaimana tertulis seperti itu, ya. Namun
Di sini ada hadis yang semisal dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib. Hadis rawahu al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, juga An-Nasa'i, yang bersumber dari sahabat Ali bin Abi Thalib dengan lafaz al-witru laisa bihadmin. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, al-witru, salat witir, laisa bihadmin ka salatil maktubati. Salat witir itu bukan suatu keharusan sebagaimana salat wajib, kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunahkan. Ini sebagai penguat juga bahwa salat witir itu hukumnya sunnah. Ya. Sahabat Ali sendiri, beliau yang menjelaskan bahwa al-witru laisa bihadmin. Salat witir bukanlah suatu keharusan, tetapi yang namanya bukan keharusan tidak semestinya ditinggal. Maka sampai Imam Ahmad mengatakan, ya, ditanya tentang orang yang terbiasa meninggalkan salat witir tanpa sebab, ya, maka beliau mengatakan, dia tidak witir, rajulun su, gitu ya, orang yang tidak baik, yang tidak witir itu jelek, ya. Artinya sesuatu yang bukan yang wajib, bukan berarti kita bermudah-mudah meninggal. Kan seperti kemarin sholat 12 rakaat. Maka selama kita punya kelonggaran, kita harus melawan, yaitu apa? Kemalasan kita, ya. Melawan kemalasan kita untuk tetap berusaha mengerjakan sholat sunnah yang 12 rakaat itu. Apa tadi? 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah itu. Kecuali ketika safar, ketika sakit, ya, atau mungkin sekali-kali ditinggalkan untuk menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Kesel banget aku tak leren sih, gitu. Saking kesel kan gitu. Ya, termasuk juga kesel habis safar. Maka itu hanya menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Tetapi walaupun kesel seperti apa, kados napa kemawon, nek salat wajib kudu diker, kan ngaten. Muara kesel kaya ngapa, sik aku kesel aku tak arah salat sik. Ya. Karena salat wajib ya secapai apapun tetap harus salat, gitu. Tapi kalau salat witir, salat muakkadah yang lainnya, sesekali cuma sekali aku tak leren sik, gitu, tidak masalah. Apalagi setelah sedang safar atau apalagi sedang sakit, ya. Artinya kalau ditinggalkan karena sebab tertentu, maka tidak menjadikan orang itu aib, ya. Tapi terbiasa meninggalkan, ya, walaupun tidak keluar dari iman, tapi kurang kesempurnaan imannya berkurang kesempurnaannya, ya. Tidak membatalkan iman, tidak. Walaupun dikatakan jelek, tetapi seperti kalimat bahwasanya innal insana lafi khusrin, manusia itu dalam kerugian. Cuma kerugiannya bertingkat. Ya. Yang tidak boleh betul-betul ditinggalkan iman dan amal soleh, ya, yang wajib. Ya. Tapi ketika orang punya ilmu, kemudian dia tidak berdakwah, masih dikatakan rugi. Ibaratnya kehilangan geden, kan gitu.
Seperti itu. Maka sama dengan ini, ketika kita tidak mengerjakan sholat sunnah muakkadah, ibarat kita kehilangan pahala yang sangat besar. Maka dikatakan rugi, gitu ya. Bagi rugi, bagi. Gitu. Mungkin sholat rakaat subuh rugi, nih, karena kehilangan pahala yang besar. Walaupun kerugian itu tidak sampai menjadikan orang itu bangkrut total kan itu. Seperti orang dagang ya, mas badi pora rugi ya mas. Tidak pora badi mau ya badi ini jadi rugi. Lah dagangannya kulaannya piro? 10.000, badine piro? Badine 5.000. Lah transportnya jadi rugi, gitu loh. Jadi tidak beruntung, tapi masih rugi karena belum bisa menutup yang lainnya. Lah para jamaah yang dirahmati Allah, di sini Kanjeng Nabi bersabda, ya ahlul Quran, ya ahlul Quran, wa ya ahlul Quran. Siapa ahlul Quran itu para jamaah? Mereka adalah al-mu'minin, al-musaddiqin, orang-orang yang beriman, yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala, al-mu'tanina bihifdhihi wa tilawatihi, ya, yang senantiasa memperhatikan, ya, menjaga hafalan Al-Quran dan membacanya meskipun tidak hafal Al-Quran, ya. Itu orang-orang yang senantiasa menjaga membaca Al-Quran, syukur bisa menghafalkannya walaupun tidak hafal Al-Quran, tapi juga yang terpenting mengamalkan isinya Al-Quran. Maka dia mengatakan bahwa Al-Quran itu seluruh orang-orang yang beriman, ya, baik orang itu bisa membaca Al-Quran atau tidak, ya, namun tingkatan mereka berbeda-beda. Tapi mana yang lebih umum, bahwasanya Ahlul Quran itu orang yang senantiasa membaca Al-Quran, kemudian mempelajarinya, memahaminya, dan mengamalkannya meskipun tidak hafal 30 juz, ya. Bukan berarti setiap orang yang hafal 30 juz Ahlul Quran, belum tentu, ya. Karena naudzubillah min dzalik, banyak orang-orang yang hafal Al-Quran tetapi terkadang akhlaknya tidak mencerminkan dari isinya Al-Quran. Ada banyak, ya. Ada hafal Al-Quran tetapi dia ahlu syirik, banyak, ya. Karena apa? Dia ketika membaca Al-Quran itu tidak dipahami maknanya, maksudnya nggak ngerti, sehingga banyak para khufat atau para penghafal Al-Quran, ya, mereka banyak juga terjerumus ke dalam pemikiran yang menyimpang. Seperti dulu orang Khawarij, ya. Sampai Nabi itu mengatakan apa orang Khawarij itu? Bacaan Al-Quran sahabat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Al-Qurannya para orang-orang Khawarij. Tapi mereka mengkafirkan kaum muslimin. Ngajinya, baca Qurannya, sholatnya, sahabat itu dikatakan kalah, nggak ada apa, kamu itu nggak ada apa-apanya dengan sholat mereka. Sujudnya lama, baca Qurannya sregep, ya. Tetapi Nabi mengatakan yaqra'unal Quran, ya, mereka membaca Al-Quran la yujawizu hanazirah, tidak sampai melewati kerongkongannya, enggak sampai masuk ke dalam hati, ya. Itu orang Khawarij. Bahkan Nabi mengatakan al-khawariju kilabun nar, orang-orang Khawarij itu anjing-anjingnya neraka. Padahal mereka baca Qur'annya luar biasa, kalah sahabat itu. Puasanya, sholatnya,
ya toh, sujud lamanya itu kualah. Ya. Tetapi mereka menyimpang dari pemikiran mereka. Nabi aja diprotes. Ya Muhammad, Muhammad adil loh. Kanjeng Nabi dibukon protes itu kan adil. Apakah ada orang yang melebihi adilnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Ya. Tidak ada. Oleh karena itu dulu pernah Ali bin Abi Thalib suruh membunuh. Ada orang yang sujudnya lama, tapi Ali nggak mau karena kasihan. Beberapa kali lewat, akhirnya udah nggak ada. Kalau engkau membunuh dia, orang Muslim nggak ada yang berselisih. Perpecahan umat Islam pertama kali ya, muncul bibit-bibitnya dari orang-orang Khawarij. Ya. Mereka mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sepahaman dengan mereka, ya. Mereka mengkafirkan pemerintah kaum muslim, termasuk diantaranya mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, ya. Sehingga mereka khuruj, keluar dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ya. Pergi kemana? Ke Harura, dikatakan Haruriyah. Di sana mereka berkumpul ribuan manusia yang nyempal dari Ali bin Abi Thalib. Akhirnya sahabat Ibnu Abbas mendatangi mereka, mendakwai mereka, mendebat mereka. Akhirnya yang separuh mau kembali, separuh tetap memberontak terhadap Ali bin Abi Thalib. Akhirnya diperangi, ya. Mereka akhirnya banyak yang mati, tetapi ada sisa-sisa lari ke berbagai macam negara. Maka termasuk pemikiran seperti itu masih terus eksis sampai hari kiamat. Yang terakhir nanti mereka bergabung dengan Dajjal. Kurang apa mereka? Ya. Itu orang Khawarij. Di antara ciri mereka adalah mereka itu yuqatiluna al-Islam, kata Nabi, yuqatiluna al-Islam wa yad'una al-awsan. Kepada umat Islam, orang Islam yang istiqomah, mereka itu memeranginya, gitu. Tetapi kepada awsan, para penyembah berhala, mereka bisa gabung, gitu. Maka tidak heran kalau mereka bisa gabung dengan Dajjal nanti, ya. Seperti itu. Maka juga mereka memanfaatkan ketika ada konflik, ya, seperti orang ISIS kan itu. Mereka membunuh kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, ya, seperti itu contohnya, ya. Kenapa? Tidak sepaham dengan pemahamannya, ya. Dan mereka bisa bekerja sama dengan orang-orang kafir di dalam memusuhi kaum muslimin. Maka itu diantara ciri-ciri mereka memerangi orang Islam tetapi membiarkan para penyembah berhala. Maka dakwah mereka bukan tauhid, ya, tetapi senantiasa bagaimana mengkafirkan kaum muslimin di luar golongan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kembali ke amal. Jadi ahlu Quran bukan mesti orang yang mereka itu sudah hafal 30 juz, enggak. Tetapi mereka orang-orang yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, memahaminya dan mengamalkannya. Meskipun hafalnya cuma 1 juz, ya tak? Ini. Tapi tentunya seandainya mereka bisa hafal 30 juz, tentunya lebih baik kan itu. Bukan berarti kalimat tadi mengendong-endong kita untuk tidak yang penting kan ahlul Quran. Tidak seperti itu. Tetap semangat. Karena ketika menghafal Al-Quran kok sampai 30 juz, ya, dia juga mempelajarinya, dia juga mengamalkannya, maka tentunya derajatnya lebih tinggi, kan gitu. Tentunya derajatnya lebih tinggi dibandingkan yang tidak hafal Al-Quran. Itu.
Artinya apa? Allah memberikan keistimewaan kepada mereka bisa hafal Al-Quran. Tetapi ketika seseorang sudah bisa hafal Al-Quran, jangan berhenti kepada lafadznya saja. Membaca bisa khatam ya sepekan 3 kali, ya, sebulan 6 kali misalnya. Tidak cuma sekedar khatam, tapi juga dipelajari maknanya, maksudnya, tafsirnya, kan gitu, biar ngerti isinya, ya. Meskipun ketika kita bisa khatam sebulan 6 kali, gitu, atau minimal 3 kali, itu suatu keutamaan, ya, keutamaan. Tetapi Allah turunkan Al-Quran tidak sebatas untuk dibaca saja. Lanjut, dalam hadis ini para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi memerintahkan ya ahlul Quran, wahai ahlul Quran, ya. Di sini Kanjeng Nabi memanggil ahlul Quran, ya. Karena orang yang selalu menjaga Al-Quran, ya, menghafalkannya, maka mereka orang-orang yang seharusnya menjaga sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk sholat witir. Maka Nabi mengatakan, "Autiru, fa innallaha witrun, yuhibbul witra." Sesungguhnya Allah itu witrun. Apa witrun itu? Tunggal, tidak berbilang, ya. Witir di sini untuk Allah artinya tunggal, ya. Innallaha witrun yuhibbul witra. Kalau dalam riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang didahulukan adalah innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Quran. Wahai ahlul Quran, kerjakan sholat witir, ya. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah, ya. Terdapat beberapa faedah. Autiru ya al-Quran, sholatlah witir wahai al-Quran, sesungguhnya Allah itu witir, ganjil, ya. Dan yuhibbul witra, Allah cinta, yaitu apa? Sholat witir. Faedah yang pertama, sholatul witir laisat wajibatan. Sholat witir tidak wajib, ya. Sholat witir tidak wajib, meskipun ada sebagian ulama tadinya saya sampaikan seperti Abu Hanifah, ya, berpendapat wajibnya sholat witir, ya. Tentunya dengan berbagai macam dalil yang juga termasuk kuat, ya, termasuk kuat seperti, ya, dalam sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir itu hak, ya, yang harus dikerjakan bagi setiap muslim. Kalau ini juga oleh ulama yang berpendapat sunnah muakkadah dipahami bahwa itu merupakan penekanan saja, ya. Ini penekanan. Seperti yang kemarin yang tadi juga sampaikan tentang judul yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, anjuran untuk mengerjakan sholat witir dan penjelasan bahwa hukumnya sunnah muakkadah. Belum menambahi wabayani waktihi, penjelasan tentang waktunya kapan, ya. Waktu ini kapan witir niku? Awan apa sore? Nah, maka belum menambahi waktunya, gitu, ya. Kalau yang dulu pernah kita bahas sholat mutlak, waktunya bebas, ya. Sholat habis wudu, ya,
bebas. Sahabat Bilal ketika menjaga wudhu, ya, kemudian habis itu sholat, entah sore, entah siang, entah malam. Tapi witir beda. Ya. Sekali lagi, sholatul witri laisat wajibatan. Sholat witir bukan wajib. Ya. Tetapi sholat witir hukumnya sunnah. Yang kedua, al-haddu ala qiyamil laili mutlaqan. Anjuran untuk mengerjakan sholat malam secara mutlak. Karena sebagian ulama menjelaskan bahwa ya, qiyamul lail itu dikatakan witir. Ya. Sehingga di sini di antara faedahnya adalah anjuran untuk mengerjakan sholat malam secara mutlak. Di situ nanti ada rangkaiannya sholat witir, gitu ya. Falidzalika haddul khitab ahlul Quran. Oleh karena itu al-khitabu, ya, ini betul-betul dianjurkan untuk ahlul Quran. Artinya apa? Ahlul Quran ini juga sangat ditekankan untuk mengerjakan sholat malam, qiyamul lail. Qiyamul lail. Ini. Karena antara qiyamul lail, ya, serangkai gandeng gitu kan. Seperti kita mengerjakan qiyamul Ramadan juga sama. Ketika kita mengerjakan sholat tarawih kemudian ditutup dengan sholat witir. Maka sekali lagi, meskipun di sini penjelasan tentang perintah sholat witir, tetapi juga mencakup sholat malam secara umum. Dalam hadis lain, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bersumber dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, rawahu al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Qalat, beliau Ibunda Aisyah mengatakan, min kulil laili, setiap malam, kata Ibunda Aisyah, qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awalil lail wa min awsatihi wa min akhirih. Ini menjelaskan waktunya. Ibunda Aisyah, istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, setiap malam sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat witir. Beliau menerangkan, min awalil lail, terkadang beliau kerjakan di awal malam. Nah, kira-kira ora iso tangi wengi misalnya gitu. Nah, meskipun ini witir ini, misalnya kalau tidak ada kekhawatiran nanti nggak bisa bangun malam, juga boleh dikerjakan di awal malam. Maka Nabi mengerjakannya min awalil lail, terkadang beliau mengerjakan di awal malam. Wa min awsatihi, terkadang beliau mengerjakan di pertengahan malam. Di awal malam itu berarti habis sholat isya, terus ba'da sholat ba'diyah, ya. Setelah itu beliau ketika awal malam, ya mulai habis itu baru mengerjakan sholat witir, ya. Berarti ketika mau tidur, karena beliau tidurnya itu di awal, ya, seringnya di awal. Kalau nggak ada urusan penting, ya segera tidur, ya. Nah, apa dia cek wedangan, gitu. Ngocek golek wedang, golek mie godhog, golek napa meneh nasi goreng, gitu. Ya, itu saya, Pak. Saya. Lur, wedangan ora. Kalau Kanjeng Nabi, masya Allah, ya, beliau betul-betul sebagai suri toladan, contoh bagi umat yang betul-betul sebagai panutan ini, ya. Dan juga terkadang beliau mengerjakan min akhirihi, wa min akhiri, di akhir malam. Berarti ketika menjelang subuh. Wantaha witruhu, kata Ibunda Aisyah, wantaha witruhu, witir beliau berhenti
ila sahar, ya. Sampai di waktu sahur, ya, waktu sahur, ya. Waktu sahur itu ya kurang lebih sekitar 50 ayat ketika dibaca sebelum subuh, yang paling utama. Maka beliau berhenti ketika intinya menjelang subuh, itu masih waktu sahur. Ya. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini yang di sini tidak ada, ini saya tambahi dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan saya nukilkan dari kitab Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin oleh Fadilatul Syekh Salim bin Al-Hilali. Di sini para jamaah terdapat faedah al-witru yajuzu fi ayyi waqtin minal lail. Witir itu boleh dikerjakan fi ayyi waqtin, waktu kapanpun di waktu malam, ya. Jenengan ajeng nindakake wonten awal, tengah, atau akhir monggo bebas. Karena apa? Dicontohi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber dari istri tercinta yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari, Imam Muslim. Ini. Faedah yang berikutnya, al-witru la yakunu fin nahar. Nah ini, witir itu tidak dikerjakan di waktu siang. Jadi witir itu di waktu malam. Malam itu habis isya, ya, habis isya. Jadi habis maghrib belum, ya, belum waktu, belum dikatakan waktu malam, intinya. Ya, walaupun juga termasuk sudah bagian malam, tetapi ya belum waktunya untuk mengerjakan qiyamul lail. Ya. Maka sholat tarawih dikerjakan habis sholat isya, tidak habis sholat maghrib. Ini hadis ini ada dua faedah yang saya bacakan di sini. Yang pertama, witir boleh dikerjakan di sembarang waktu di waktu malam. Yang kedua, witir itu dikerjakan tidak di waktu siang. Hadis berikutnya untuk tambahan lagi. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhira salatikum bilail witran. Ya. Rawahu al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Ij'alu, kata Nabi, jadikan akhir salat kalian bilail, jadikan akhir dari salat malam kalian itu ditutup dengan witir. Para jamaah, perintah ini dipahami sunnah. Artinya apa? Yustahabu an yaj'alal musalliyu akhir sholati bilaili witran. Yustahab, dianjurkan. Jadi tidak harus, ya. Fadilatul Syekh Salim bin Al-Hilali menjelaskan yustahabu an yaj'alal musalliyu akhir salatihi bilail witran. Dianjurkan, dimustahabkan orang yang mengerjakan sholat malam itu supaya ditutup dengan sholat witir. Ini anjuran. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi ya mengerjakan di waktu malam juga, ya. Di awal malam, di pertengahan malam dan seterusnya. Ya. Ini hadis tambahan yang kedua. Kemudian tambahan berikutnya yang ketiga, hadis rawi al-Imam Muslim yang bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala autiru qabla an tusbihu. Salatlah kalian witir sebelum salat subuh. Ya. Maka ini juga sama, yustahabu an yutira al-muslimu qabla an yusbiha. Seorang muslim sebelum salat subuh dianjurkan untuk salat witir. Kalau di awal belum witir, pertengahan belum witir, maka sebelum salat subuh, sebelum qobliyah, sebelum masuk salat subuh maksudnya, maka diusahakan salat witir. Ya. Dianjurkan untuk mengerjakan salat witir. Ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Dalam hadis yang lainnya, tambahan yang berikutnya dalam hadis rawahu al-Imam Abu Dawud At-Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala badiru subha bil witri. Badiru asubha bil witri. Artinya hadis ini para jamaah memerintahkan supaya bersegera mengerjakan sholat witir. Maka di antara faedahnya adalah al-hasu alal mubadirati ila sholatil witri qabla subuhi. Bagi saat durung lebu sholat waktu subuh dan cepat-cepat sholat witir. Untuk sholat ketendang subuh, gitu ya. Kalau sudah masuk waktu subuh maka sudah tidak boleh sholat witir. Maka Nabi mengatakan badiru, segera. Eman-eman itu maksudnya gitu ya. Eman-eman karena termasuk diantara sunnah muakkadah. Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir. Baik ketika beliau di rumah atau sedang safar, betul-betul sholat witir itu dijaga. Ya, seperti pertemuan yang lalu ya, ketika membahas tentang sholat qobliyah subuh juga ya, sudah kita singgung sedikit tentang witir ini. Nanti beliau ya senantiasa menjaga sholat witir seperti keterangan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa disuruh segera? Wadzalika bitawaqqihi qabla dukhuli waqtihi, yaitu supaya ya tidak sebelum masuk subuh, supaya tidak mengerjakan sholat witir karena sudah tidak pada waktunya. Terakhir, itu rawahu al-Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa an yakuma min akhiril lail, man khafa, barang siapa yang khawatir ya, barang siapa yang takut Allah yakuma min akhiril lail, kalau nanti takut dia tidak bisa bangun di akhir malam ya, khawatir nanti kebablasan subuh gitu ya. Karena apa? Karena kalau malam begadang malam. Nah, begadangnya kenapa? Ya kalau zaman sekarang kan ya kerja sip-sipan malam ya, ya. Kan seperti itu. Sekarang orang kerja, ada yang kerja malam ya, mungkin daripada nanti nggak bisa bangun kerja malam berarti turu mas. Ya ada yang sambil nunggu pembeli gitu kan, atau sambil tidur karena memang sempatnya memang kerjanya malam, ada seperti itu. Atau orang itu begadang malam kebiasaannya menghafalkan hadis atau Al-Quran ya, seperti siapa? Sahabat Abu Hurairah menghafal hadis sampai begadang malam. Maka Nabi memerintahkan untuk witir di malam, di awal sebelum tidur gitu ya. Maka Nabi mengatakan man khafa an yakuma min akhiril lail, barang siapa yang takut tidak bisa bangun di akhir malam, fal yutir awalaha, hendaklah dia sholat witir di awalnya. Wa man tama'a an yakuma akhirahu, barang siapa yang yakin dia akan bisa bangun malam di akhirnya, maka fal yutir akhiral lail, maka hendaklah dia witir di akhir malam, lebih utama. Fa inna sholata akhiril lail mashudatun, karena fa inna sholata akhiril lail, sholat di akhir malam, mashudah, itu disaksikan oleh para malaikat. Wadzalika afdal, dan itu lebih baik, lebih utama ya, lebih utama ya. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah SWT ya, kalau memang kita bisa bangun malam, maka witir itu lebih utama, lebih afdal dikerjakan di akhir. Tetapi barang siapa yang ingin mengerjakan di awal waktu pun tidak mengapa.
Atau orang yang takut nanti nggak bisa bangun malam karena kecapean, aku tak witir arep turu, maka itu juga seperti nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya sholat witir di awal, yaitu sebelum tidur. Kalau khawatir nggak bisa bangun tidur, ya. Maka hadis ini termasuk di antara keutamaannya adalah bayanu fadli sholatil lail wa annaha tashaduha al malaikatu al muqarrabun, bahwa keutamaan sholat malam, ya, bahwa sholat malam itu disaksikan oleh para malaikat al muqarrabun, ya. Juga termasuk di antara faedahnya, barang siapa yang takut man khosya alla yakuma min akhiril lail, barang siapa yang takut tidak bisa bangun di akhir malam, fastahabbu lahu, ya, iqa'u sholatil witri fi awalihi, untuk mengerjakan sholat witir di awal waktu, ya. Tapi man ghalaba ala dhannihi, barang siapa yang dhonnya, prasangkanya lebih kuat, an yakuma akhirul lail, insyaallah aku bisa bangun malam, ya, maka faistahabbu lahu ta'khira sholatil witri ila akhirih wa dzalika afdal, maka dianjurkan untuk mengakhirkan sholat witir, dan itu hukumnya lebih utama. Barang siapa yang punya keyakinan saya insya Allah bisa bangun, insya Allah bisa, ya, maka ketika witir di akhir malam lebih utama. Para jamaah, waktu sudah isya dan sudah kelewat 5 menit kurang lebih, maka sampai sini dulu. Ini sebagai tambahan-tambahan dari kitab Riyadhus Shalihin, dan juga faedah saya ambilkan dari kitab Bahjatun Nadhirin, ya. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjaga sholat witir dan sholat malam secara umum, dan semoga Allah menggolongkan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dimudahkan untuk mengerjakan amal-amal soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan semoga Allah menggolongkan kita termasuk golongan orang-orang al-muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.